Jadi perkenalkan, nama saya Januar ya, panggil aja Kak Januar. Jadi akan menemani kalian ya selama 5 hari untuk pelatihan ini ya. Jadi nomor 3, jadi gambar di bawah ini menunjukkan hasil separasi menggunakan SD-Page pada sampel ekstrak sel telur seurgen. 2 pita dengan protein yang telah diketahui ditunjukkan dengan panah. Ya. Di situ ada 2 ya, subunit kecil ribonukleotida redutase sama siklin B. Jadi di sini ada 2 ya, siklin B sama ribonukleotida redutase. Jadi protein 1 dan 2. Analisis bioinformatika, jadi analisisnya ya secara teori, ternyata kedua polipeptida tersebut menghasilkan perkiraan ukuran polipeptidanya sebagai berikut. Jadi secara teori harusnya ribonukleotida redutase ini 47 kilodalton. Kalau siklin B ini 36 kilodalton. Jadi polipeptidanya, ancang-ancangnya itu 36 sama 47 aslinya. Nah, dia ini penasaran, apakah ya kenyataannya itu gimana? Makanya dia L4. Dia ambil dari ekstraknya langsung di L4. Nah, ternyata dia ini akan bermigrasi dengan jarak tertentu. Nah, kita akan ngitung secara teori, secara kenyataan real ukurannya berapa. Makanya di soal ini pernah soalnya kan kurang lebih keluar kayak gini ya. Jadi kamu akan dikasih laju MW-nya. Jadi paling kiri itu kan ada protein yang bisa diketahui ya ukurannya sama jarak migrasinya. Kamu akan bikin persamaannya dulu. Nah, kamu akan memperkirakan jika migrasinya segitu, realnya berapa? Ya. Jadi kita mau cari itu, realnya berapa? Nah, makanya tabelnya ini dikasih, nah, baik kan? Ini kamu akan bikin persamaannya dulu. Jadi sama harus regresi linear. Makanya aku bilang untuk provinsi kalian paling nggak harus bisa regresi linear. Ya, gimana cara membuat data ini jadi persamaan garis? Ayo kita hitung ya. Ya tapi kalau aku kayak video gini kayak kelihatan nggak? Iya nggak kelihatan ya. Nanti kalian bisa cari di YouTube ya, banyak itu ya. Cara regresi linear pakai kalkulator. Oke, ini ku ambilkan, kita kerja di Excel aja. Kita kembali ke Excel, mana Excel? Pasti kalian mikir, waduh kok biologi kok harus bisa ini itu ya, memang kenyataannya. Kan di sini nggak ada yang mikir masuk biologi tinggal hafal doang kan kuliahnya, nggak kan, nggak ada kan. Kalau ada yang gitu lebih baik tahu sekarang ya, biar nggak menyesal gitu kan. Marah belajar semua. Aku masuk dunia bioteknologi 50% itu kimia. Ya logis lah, misalnya kalau belajar bioteknologi molekul itu nggak tahu kimia kan ya nggak juga.
Jadi ya ini ya, sempat curhat aja ya, biar kita nggak tegang. Jadi dulu kan, pas di lab kan ada pas aku mau bikin larutan ya, buat Western blot. Western blot itu kan ada larutannya lah, kan bikin sendiri, masa beli, ya bikin sendiri. Kamu bikin, ya kayak pelajaran kimia itu loh di sekolah, aku membuat larutan gini-gini, ya kamu bikin sendiri nanti. Jadi salah ya salahmu sendiri, ya kamu yang nanti yang kena, gitu kan. Jadi aku bikin, bla 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 bla. Nah temanku kan dia ini basicnya bukan IPA, IPS, gitu. Ya, tapi IPS masuk ke peternakan lalu masuk dunia biotek. Gitu. Sekarang IPA semua kan BTW. Ini saya beritahu, kalian harus IPA tuh harus bisa. Nah, teman aku kan minta tolong kan, ambilkan apa namanya NaCl. Tahu ya NaCl? Apa itu? Garam. Garam. Ya, tapi ini kan grade-nya untuk grade lab ya. Saya butuh NaCl. Tahu ya rumusnya NaCl? Nah, pas aku nimbang-nimbang, temanku datang, kutuk 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 gitu. Jan, aku nggak nemu NaCl. Jadi kan kalau di lab itu kan pasti banyak banyak apa ya kayak kaleng atau apa yang isinya tuh reagen semua. Jadi itu pentingnya kamu pelajaran kimia sekolah itu belajar rumus kimia itu ya tulisannya gitu semua. Gini. Harus tahu. Nah, tiba-tiba temenku bilang, Chan aku nggak nemu NaCl. Aku bilang, mana mungkin nggak ada segitu banyaknya nggak ada NaCl. Dia jawabnya gini, aku nggak nemu NaCl. Aku cuma ketemunya sodium klorida. Aku cuma gini diem. Oh iya, nggak apa-apa, sama kok. Aku no comment. Aku no comment karena aku tahu dia SMA-nya IPS gitu kan. Kalau dia IPA, oh langsung tak sikat itu temenku. Ya. Jadi kalian ini kan masuk IPA ini kan dipersiapkan masuk dunia sains. Serius loh. Kalian belajar IPA selama 3 tahun itu karena dipersiapkan untuk masuk dunia IPA. Kalau kalian nggak tahu beginian itu malu loh. Enggak loh, malu. Jadi belajar yang serius ya. Apalagi pandemi ini kan banyak hoax. Itu aku juga pernah dapat cerita. Ini lucu juga kalau tak cerita. Jadi temanku ke supermarket ketemu ibu-ibu. Zaman itu dulu tuh ada ceritanya apa namanya? Zamannya ada cerita itu ada apa ya? Salah satu produk ya untuk wanita itu menghasilkan klorin. Itu makanya kan berbahaya gasnya. Nah karena itu kan banyak yang ngedar kan grup WA, search apa? Tahu lah ya grup WA sekarang kan apa-apa kan di search apa di share gitu kan. Nah ibu-ibunya tuh kaget kan klorin CL gitu kan. Nah tiba-tiba ibunya ini ketemu sama ibu lain, kutuk 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 kutuk. Bu, ya kayak di sinetron dah. Ini berbahaya bu. Ini produk ini berbahaya karena mengandung klorin. Ini kita tidak boleh beli. Nah temanku kan penasaran, apa produk makanan yang ada klorinnya? Tahu nggak ibunya itu bawa apa? Garam dapur. Jadi ibunya kutuk-kutuk bawa garam dapur, bilang ke ibu satunya, Bu, ini garam dapur bu, NaCl, ada klorinnya, berbahaya. Temanku gini, aku ya kalau aku di sebelahnya mereka, aku tak lari ya, pusing aku. Serius loh itu, aku nggak tahu sih itu ibu-ibunya dulu IPA atau IPS sih. Ya nggak mungkin IPA lah ya, kalau IPA kebacut ya menurutku ya, mending nggak usah lulus sekalian gitu. Ini kan NaCl kan Cl-nya dalam bentuk ion lah, bukan klorin lah, bukan Cl2, ya beda lah. Bukan berarti dia kayak klorin, gas klorin yang berbahaya. Lucu ya. Tapi aku yakin ada sih di masyarakat yang kayak gitu. Ya, makanya hati-hati ya. Apalagi biologi ya, dia ilmunya luas kan. Kamu lihat ya pandemi ini kan hoax-hoax yang beredar itu kan sebenarnya macam-macam gitu. Kalau kamu nggak paham sains, kemakan kamu. Kasihan. Itu pentingnya sekolah. Jadi walaupun pandemi online tetap belajarin lagi. Nah, ini aku udah ada materinya ya. Jadi kalau kamu mau membuat kurva kurva untuk menghitung
mau apa? MR dari protein. Ya. Dia ini kan persamaannya ini dalam bentuk ini. Grafiknya itu log MW versus jarak. Ya, ini Y-nya, ini X-nya. Jadi sumbu X-nya ini adalah log dari MW. Log MW. Loh, kenapa harus di log? Tadi kan seper. Kalau yang apa namanya? Kinetika. Karena beda penturunan rumusnya. Jadi aslinya MW-nya ini bentuk grafik eksponen. Supaya eksponennya ini berubah jadi linear, di log. Itu kan kembali lagi prinsip matematika. Kalau ada yang nanya, misalnya kamu punya grafik 10, 100, 1000, 10.000. Ini kan nggak linear. Loh, kok tahu? Ya ini kan grafik fx sama dengan 10 pangkat apa kan. Nah, supaya ini jadi linear, cara paling mudahnya apa? Di log. Semuanya di log. Log 10 satu kan. Log 100 2, log 1000 3, log 10.000 4. Gitu. Jadi kan angkanya jadi linear 1 2 3 4. Nah, ini manipulasinya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak linear bisa kita memberikan satu operasi supaya dia jadi linear. Ini yang dipakai prinsipnya untuk membuat grafik. Kenapa harus dilinearkan? Supaya kita bisa bikin persamaan garis lurusnya. Ya kalau kamu pernah belajar mat kan tahu lah ya. Menentukan Y sama dengan MX plus C lebih mudah daripada nyari grafik eksponennya. Ya enggak? Ya toh. Barusan nanti ini X-nya adalah jarak migrasi. Jadi tinggal disamain aja ini, lalu ini di log ya. Log basis 10 ya. Ya kan, log 116 kan sekitar 2. Karena log 100 saja 2. Nah, kita blok, kita bikin ya. Ya ini karena pakai Excel ya. Kalau pakai kalkulator kalian pasti manual bikinnya. Bikin kurvanya ini, kita add thread line, more thread line. Kita tunjukkan ini berapa ini. Jadi ternyata itu kita akan dapat persamaan garisnya Y sama dengan minus 0,1176X tambah 2,146. Ya. Itu ada R kuadrat. Mana R kuadrat? R kuadratnya 0,9772. Ya, ini berapa kali kan ditanya ya, cuma di kasus ini aku nggak ajari. Pokoknya ini ada maknanya. R kuadrat. Kita kembali ke soalnya. Jadi di sini aku berhasil mendapat persamaannya ya. Mana ya? Aku ambil atasnya lagi. Berarti dia ini sama dengan log MW sama dengan M ya. Gradiennya kali jarak migrasi ya. Tambah intercept.
Nah, ini kan tadi kita ketemu angkanya ya. Dari grafik tadi minus 0,1176 kali jarak migrasi tambah 2,146. Ini rumusnya. Nah, kamu tahu dari soal, akan tetapi dalam kenyataannya, ribonukleotida redutase migrasinya 4,03. Ya. Jadi migrasinya itu ya, RB apa? Ribonukleotida reduktase itu 4,03. Nah, kita mau tahu berapa sih ukuran di selnya itu? Ya tinggal dimasukin aja ini jarak migrasinya. Kayak inilah pelajaran sekolah. Jarak migrasinya diketahui 4,03. Dimasukin cari MW. Ayo, berapa ini? Cara ngitungnya gimana ini? Tinggal dikali aja kan itu. Berarti minus 0,1176 kali 4,03 ditambah 2,146. Jadi ketemunya log MW sama dengan 1,67277. Nah, sekarang cara nyari MW-nya gimana? Oh, ini serius ini. Ini kepake loh. Log 100 sama dengan 2. Iya kan? Ini kan artinya sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, dari soal, log MW sama dengan 1,67272. Berarti cara nyari MW-nya gimana? Ini sayang loh, kamu sampai berhasil di sini nggak bisa nyari ini ya. A log B sama dengan C. Berarti kan A pangkat C sama dengan B. Salah ya. Hampir. Bener ya? Bener kan? Berarti kalau mau nyari B-nya gimana caranya? Nyari B gimana? Bener sih tadi. Cara nyari B-nya gimana? 10 log 100 sama dengan 2. Berarti 100 sama dengan 10 pangkat 2. Berarti B-nya sama dengan apa? A pangkat C. Berarti cari MW-nya berapa? 10 pangkat 1,67272. 10 pangkat answer. Ketemunya 46,99 kilodalton. Nah, kita lihat, kita cocokkan. Ternyata ribonukleotida redutasenya ya 47 kilodalton. Sama. Berarti artinya apa? Ketika kamu prediksi, dia ini polipeptidanya seharusnya 47. Pas dimasukin kita lihat dalam sel, dia ya 47. Ya sudah, selesai. Berarti sama. Jadi ribonukleotida redutasenya ya sama, ukurannya nggak berubah. Sesuai prediksinya kita. Nah, berarti kemungkinan besar sikliknya kan enggak. Kan gitu ya. Kalau sama juga kan nggak mungkin jadi soal. Kan masuk akal kan. Tuh. Jadi di sini kita ketemunya MW-nya sama dengan 46,99. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Nah, kalau enggak ya aku lanjut. Berarti kita akan cari migrasi selanjutnya. Ya. Siklin B-nya berapa ini? Siklin B-nya dari soal dia berapa itu? 3,25. Gitu. Jadi dimasukin 3,2. Ya tinggal kamu kali ya, berarti minus 0,1176 kali 3,25 tambah 2,145,58. Ya. Jadi ketemu ternyata siklin B di dalam sel itu 58. Padahal prediksinya berapa? 36. Jadi lebih berat. Kok bisa? Ya kenapa-napa. Jadi kita tahu di sini ternyata si ribonukleotida reduktasinya tidak kenapa-napa sama. Tapi siklin B-nya berbeda. Jadi ada sesuatu pada protein kenyataannya yang membuat dia ini jadi lebih berat. Nah, kita akan jawab di sini. Migrasi protein pada gel elektroforesis berbanding lurus secara linier dengan massa protein. Salah ya. Kalau dia linier, tidak perlu di-log. Jadi di sini kan, kenapa dia bisa linier? Karena jarak, massa proteinnya tak log. Jadi dia ini tidak berbanding lurus secara linier. Dia ini linier kalau massa proteinnya di-log. Protein ribonukleotida reduktasi di dalam sel protein, ya, enggak, salah ya. Dia sama. B. C. Siklin B berkemungkinan mengalami modifikasi pasca translasi. Sebenarnya kalau sampai kalimat sini benar. Karena kan dia bisa lebih berat kan macam-macam. Bisa ketambahan gula, ketambahan apa. Karena dia lebih berat, dia lebih susah geraknya. Jadi seakan-akan lebih berat. Tapi di sini yang aku katakan modifikasinya itu contohnya diputus, beberapa asam aminonya dipotong. Kalau asam aminonya dipotong, harusnya kan dia geraknya lebih cepat. Tapi ini lebih lambat. Berarti salah. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kalau siklin B-nya ini terlalu positif dari protein lain, geraknya jadi lambat? Mungkin enggak? Yang D. Jadi kan kalau elektroforesis protein, itu kan karena dia bermuatan, dia kan gerak. Ya. Tadi kan karena diberi SDS, dia jadi muatannya negatif. Dia akan gerak ke kutub positif, ke bawah. Seandainya proteinnya ini terlalu positif, mungkin nggak jalannya jadi lebih lambat? Ya mungkin toh. Karena kan kalau dia terlalu positif, kita kasih SDS, itu belum tentu semuanya itu jadi benar-benar negatif. Karena dia itu masih ada positifnya, kan ada gaya tolak-menolak. Akhirnya dia geraknya jadi lebih lambat. Ya. Nah, ini prinsip yang bisa kau baca ya di buku biologi molekuler ya. Jadi kalau misalnya contohnya dia ini proteinnya protein histon. Tahu protein histon? Apa itu? Protein histon itu protein yang sangat positif. Karena dia terlalu positif saat di SDS stage, dia geraknya jadi lebih lambat. Kenapa? Karena dia ini terlalu positif. Susah ditarik ke kutub positif. Karena dia tolak menolak. Kalau histon itu protein apa itu? Buat apa? Oke. Kak izin bertanya. Iya. Ya kan Kak bilang tadi kalau udah pakai SPS yang SDS page ya Kak. Iya. Itu kan jadi negatif. Kenapa Kak bilang masih bisa bermuatan positif? Nah, ya ini sebenarnya teknikal ya.
Ini BTW kan pernah keluar ya di soal provinsi kan ini. Kadang-kadang soalnya ini kan teknikal banget ya. Misalnya aku punya 3 protein ya. Aku punya protein 1, protein 2, protein 3. Misalnya muatannya di sini biasa aja, positif 1, positif 2. Nah, ternyata yang 3 ini positifnya banyak banget. Ya, kayak protein histon gitu. Nah, lalu kamu tambahkan SDS yang membuat dia ini negatif. Nah, tapi jumlahnya sama. Nah, pertanyaannya, yang paling kanan, karena dia terlalu positif, dikasih negatif yang sama, ya tetap aja positifnya kan, overall. Jadi overall-nya dia ini kurang banyak SDS. Jadi ada kemungkinan protein-protein yang terlalu positif di SDS page itu geraknya itu nggak sempurna. Kenapa? Karena dia masih punya muatan positif. Jadi ini pembandingnya secara umum kalau kita bandingkan fair-fairan, kita kasihnya jumlahnya sama. Contoh kasus utamanya ya protein histon. Karena kan kita tahu ya histon itu kan dia bermuatan positif karena kan harus menempel sama DNA yang muatan negatif. Jadi dia itu muatan positifnya besar banget. Kalau dikasih SDS sedikit, dia itu masih ada positifnya. Jadi dia tuh geraknya lambat. Karena geraknya lambat, seakan-akan molekulnya membesar. Gitu. Ya. Jadi ini aku mau ngasih soal-soal ini biar kamu paham. Di dunia molekuler, kalau kamu lihat pita, itu jadi lebih berat bukan berarti itu kenapa-napa, tapi bisa banyak faktor. Gitu. Ya, salah satunya ini ya yang pernah keluar ya. Jadi kayak bisa aja dia ketambahan sesuatu, atau dia itu muatannya lebih positif, ataupun kepotong, atau apalagi terubiquitin, macam-macam. Nah, ya syukur-syukur yang standar ya. Yang keluar. Cuma biasanya enggak juga sih. Gitu. Jadi kalau dapat soal seperti ini, kamu benar-benar logika aja. Apakah kemungkinan itu masih mungkin atau tidak? Ini, oh iya, BT untuk referensinya tahu ya, pakai Albert Bruce boleh, ya, pakai Brook ya boleh. Kalau Albert Bruce memang cukup direkomendasikan ya. Itu banyak semua tuh konsep-konsep yang diajarkan di sini. Ini ada kok diajarin yang ini. Jadi karena dia terlalu positif, dia geraknya jadi lebih lambat.